Halo semua, pada video ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Siapa Bapa di surga yang Yesus maksud? Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, supaya kita tahu jawaban yang benar, kita buang dulu jawaban-jawaban yang salah ya. Di dalam kitab Matius, tertulis bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dan jelas tertera silsilah Yesus dari Abraham hingga Yusuf suami Maria. Apakah Bapa di surga yang dimaksud Yesus adalah salah satu dari nama-nama yang tertera di silsilah itu? Jelas bukan ya? Secara silsilah, Yesus adalah anak manusia. Tetapi secara hakikat, Yesus bukan anak manusia. Jadi Bapa di surga yang dimaksud Yesus bukan Bapa secara jasmani, tetapi Bapa secara rohani. Jelas ya? Nah, apakah Bapa di surga yang dimaksud Yesus adalah Allah yang ada di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah bukan ya. Buktinya dari mana? Yuk kita baca Al-Quran surah 53 ayat 19-22. Maka apakah patut kamu, dalam kurung orang-orang musyrik, menganggap dalam kurung berhala, Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga dalam kurung yang kemudian dalam kurung menjadi anak perempuan Allah. Apakah dalam kurung pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Jelas ya, sebelum datangnya Muhammad, Allah tidak punya anak lelaki. Allah punya 3 anak perempuan yang bernama Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Kemudian Allah merasa tidak adil karena dia dapat 3 anak perempuan semua, sedangkan kamu dapat anak laki-laki. Bingung ya? Nggak usah bingung. Ini jelas tertulis dalam Al-Quran, dan katanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Jadi ini Allah sendiri yang berkata bahwa dia merasa pembagiannya tidak adil. Masa untuk kamu yang lelaki, untuk Allah yang perempuan? 3 lagi. Nggak pantas dong. Jadi ketika Muhammad datang, turunlah Al-Quran surah 112 ayat 3. Dalam kurung Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi sebelum dan sesudah Muhammad, Allah tidak pernah punya anak lelaki. Dengan demikian, Yesus bukanlah anaknya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus bukan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak punya anak lelaki. Jelas ya? Nah, kita udah mengeliminasi 2 kemungkinan. Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus bukan Yusuf dan juga bukan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi siapa Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus? Apakah Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama? Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 18 terjemahan ILT. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Nah, dari perjanjian lama, kita tahu bahwa Yahweh menampakkan diri berkali-kali. Adam melihat Yahweh, Abraham melihat Yahweh, bahkan dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 11 terjemahan ILT, dan Yahweh berfirman kepada Musa, muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Nah, apakah hal ini berarti Adam, Abraham, Musa, dan nabi-nabi lain melihat Bapa? Yuk kita dengar Yesus sendiri yang menjelaskan di dalam Yohanes 6 ayat 45-46 terjemahan ILT. Hal itu tertulis di dalam kitab para nabi, dan mereka semuanya telah diajari mengenai Yahweh. Karena itu, setiap orang yang mendengar dan belajar dari Bapa, dia datang kepadaku. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kecuali dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 6 ayat 46 terjemahan Lai, supaya teman-teman lebih yakin. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Bapa, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi siapa Yahweh? Yahweh yang dilihat oleh Adam, Abraham, Musa dan lainnya adalah Sang Logos,
Sang Firman itu. Dan ketika dia turun ke dunia, dia menggunakan nama Yahweh menyelamatkan. Nama yang biasa kita sebut Yesus. Jadi apakah yang disebut Bapa adalah Yahweh dan yang disebut anak adalah Yesus? Bukan, guys. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 56 terjemahan ILT. Abraham bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersukacita. Jadi siapa yang dilihat oleh Abraham? Yesus, guys. Tetapi pada saat itu, nama Yesus belum digunakan. Gimana? Jadi bingung ya? Nggak apa-apa, kita lanjut terus supaya kamu benar-benar paham. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 9 terjemahan ILT. Yeshua berkata kepadanya, "Telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami?" Nah, saya tahu teman-teman timbul banyak pertanyaan. Kok begini, kok begitu? Jadi sekarang saya mau memperlihatkan teman-teman gambar ini. Ini gambar apa? Gambar ruangan kosong ya. Nah, sekarang teman-teman bisa paham nggak? Jika saya berkata bahwa yang teman-teman lihat sebenarnya adalah tembok-tembok, lantai, dan plafonnya. Ruangannya sendiri yang kosong itu sebenarnya tidak terlihat. Ketika kamu melihat tembok-tembok itu, kamu melihat ruangan kosong itu. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, apakah tembok sama dengan ruangan? Nggak sama kan? Tembok-tembok, lantai, dan plafon inilah yang saya ilustrasikan untuk sang anak yang terlihat. Ruangan kosongnya adalah sang Bapa yang tidak terlihat. Tembok-tembok tidak sama dengan ruangan. Anak tidak sama dengan Bapa. Tetapi ketika kamu melihat tembok-tembok itu, kamu melihat ruangan itu. Ketika kamu melihat anak, kamu melihat Bapa. Jadi tembok dan ruangan adalah dua hal yang berbeda, namun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Yuk sekarang kita lihat ruangan ini. Suasana apa yang kamu rasakan? Seram? Tidak terawat? Oke. Nah, sekarang suasana apa yang kamu rasakan dengan ruangan yang ini? Cerah? Ceria? Oke, jadi begini. Di dalam satu gambar ini, kita melihat tembok-temboknya, sekaligus melihat ruangannya, sekaligus melihat suasananya. Tembok, ruangan, dan suasana adalah tiga hal yang berbeda. Betul kan? Nah, tembok ditambah ruangan, ditambah suasana, jadi ada berapa? Ada tiga. Yes, ada tiga. Tiga apa? Tiga hal yang berbeda. Jadi apakah sekarang kamu melihat tiga gambar? Hah? Enggak. Kamu melihat satu gambar? Aduh, gimana sih kamu? Coba kita hitung ulang deh. Tembok, ada satu ya. Ruangan, ada satu lagi ya. Suasana, ada satu lagi kan? 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 kan? Berarti sekarang kamu melihat berapa gambar? Hah? Satu gambar? Aduh, kamu ini gimana sih? Kok 1 tambah 1 jadi sama dengan 1? Yang benar. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 kan? Sekarang kamu melihat tembok, melihat ruangan, melihat suasana kan katanya? Berarti kamu melihat berapa gambar? 1 gambar atau 3 gambar? 3 gambar atau 1 gambar? Nah, inilah yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal itu. Tembok-tembok, ruangan, dan suasana menjadi satu kesatuan di dalam satu gambar. Ketika kamu melihat tembok-temboknya, kamu melihat ruangannya, dan suasananya juga tidak terpisahkan. Jadi ingat ilustrasi ini ya. Yang disebut dengan anak
adalah tembok-temboknya. Yang disebut dengan Bapa adalah ruangannya. Yang disebut dengan Roh Kudus adalah suasananya. Nah, sekarang kita ulangi lagi dengan gambar ini ya. Ini adalah gambar yang dirilis untuk menjelaskan Trinitas. Di sini ada Father, Son, dan Holy Spirit. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra juga bukan Roh Kudus. Ketiganya berbeda. Ingat ilustrasi tadi ya, ruangan, tembok, dan suasana adalah tiga hal yang berbeda. Namun Father adalah God, Son adalah God, Holy Spirit adalah God, Bapa adalah Dewa, Putra adalah Dewa, dan Roh Kudus adalah Dewa. Saya nggak pakai kata Allah atau Elohim ya guys, karena memang kata God itu artinya adalah Dewa. Allah dalam terjemahan Lai dan Elohim dalam terjemahan ILT artinya adalah dewa, nggak lebih nggak kurang. Dalam bahasa tetangga, ini disebut Tuhan. Tetapi saya juga tidak mau menggunakan istilah Tuhan supaya tidak rancu dengan kata Tuan. Jadi terserah kamu kalau kamu mau menggunakan kata Elohim atau Allah atau Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau menggunakan kata dewa. Karena kata dewa adalah kata yang paling tepat. Nah, saya tahu. Kamu pasti mau bertanya, kalau pakai kata dewa jadi sama dengan pengertian Hindu dong. Dewa ada banyak. Yes, kalau kamu sudah berpikiran seperti itu, kamu sudah benar. Ketika menggunakan bahasa Inggris God, ada pertanyaan which God? Dengan menggunakan kata dewa, kamu ada pertanyaan dewa yang mana? Justru kalau kamu menggunakan kata Allah, kamu menjadi tidak bertanya Allah yang mana. Dan pemikiran itu adalah pemikiran yang salah, sehingga kamu bisa terjerumus dengan berpikir bahwa God yang dimaksud adalah dewa tetangga yang bernama Allah. Dewa yang mana adalah pertanyaan yang benar, yang harus ada di dalam pikiran kamu. Di dalam ilustrasi ruangan, tembok, dan suasana tadi, God atau dewa di sini adalah gambar. Jadi gambar yang mana adalah pertanyaan yang benar. Ini adalah gambar A, ini adalah gambar B, ini adalah gambar C. Gambar yang mana? Gambar-gambar itu ada namanya. Dewa yang mana adalah pertanyaan yang benar. Dewa yang bernama Allah, dewa yang bernama Zeus, dewa yang bernama Quan Kong, atau dewa yang mana? Dewanya kita orang Kristen bukan bernama Allah, bukan bernama Allah, juga bukan bernama Elohim. Dewanya kita orang Kristen bernama Yesus, yang dulu di dalam perjanjian lama, sebelum berinkarnasi sebagai manusia, disebut dengan nama Yahweh. Nah, bagaimana dengan Yesus berkata bahwa dia tidak tahu tentang akhir zaman? Yuk kita baca ayatnya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, gua nggak tahu. Yesus berkata, anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Betul ya? Dan kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelum dan sesudah Matius 24 ayat 36, Yesus dengan jelas memberitahukan tentang akhir zaman. Jadi apa maksudnya? Yesus berkata gua nggak tahu. Bukan guys. Kenapa Yesus gak langsung aja kasih tahu tanggal sekian, jam sekian biar jelas? Supaya tidak seorang pun tahu tanggal dan jamnya. Supaya kamu berjaga-jaga. Yuk sekali lagi kita baca Yohanes 14 ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jelas ya? Jadi saya ulangi sekali lagi,
supaya kamu benar-benar paham diagram Trinitas ini. Ruangan bukan tembok. Ruangan bukan suasana. Tembok bukan suasana. Namun ruangan, tembok, dan suasana adalah satu gambar. Dan gambar ini kita sebut dengan gambar A. Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dewa, satu Tuhan. Nah, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, apakah yang saya jelaskan ini unitarian, duinitarian, atau trinitarian, atau apapun juga, saya langsung aja jawab nggak tahu. Dan saya nggak peduli dengan tarian-tarian itu. Nggak penting. Karena yang paling penting dari semua ini, bukan kamu tahu tentang Yesus, tetapi kamu kenal dengan Yesus. Nah, saya tahu kamu pasti masih punya banyak pertanyaan. Oleh karena itu, coba renungkan satu kalimat ini dulu ya. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi begini, sebelum kamu berusaha mengerti tentang Tuhan, coba kamu berusaha mengerti tentang dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa mengerti tentang dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengerti tentang Tuhan? Nah, setelah kamu mengerti bahwa musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, coba kamu nonton ulang video ini dengan pengertianmu yang baru itu. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.